Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita tetap bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Agar kita selalu terinformasi dengan persoalan-persoalan dunia. Kalau bisa ya akhirat juga barangkali. Nah, saat ini kita akan membicarakan mengenai integritas akademik. Karena integritas akademik ini sangat penting. Bukankah perguruan tinggi harus mengajari moral yang baik kepada para mahasiswanya? Nah, oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Baik-baik Alhamdulillah ya. sehat. Saya kira Pak Ali sudah getting better dari suara yang agak stereo ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya oke lah. Pak Ali, kita ini berada di episode 1 mengenai pembicaraan integritas akademik itu. Apa yang membentuk integritas itu dan mengapa harus kita bicarakan? Karena ada aturan baru, Pak Ali ya. Pak Ali. Ya, ini yang membuat saya mungkin jadi lebih sehat Pak Yanto ya ini. Saya kira karena ada berita gembira ini yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat akademik ya, tentang payung hukum ya, payung hukum bagaimana pelanggaran-pelanggaran kode etik ya, pelanggaran-pelanggaran penulisan kode etik dalam penulisan karya ilmiah itu bisa diproses dari segi hukum karena ada payung hukumnya. Nah, gini Pak Yanto, kalau kenapa itu kabar gembira? Karena ini betul-betul memang seringkali menghambat proses tindak lanjut dari pelanggaran kode etik yang belum ternaungi dalam payung hukum sebelumnya. Payung hukum sebelumnya itu hanya ngurusi mengenai plagiat. Padahal kan yang namanya pelanggaran kode etik penulisan karya ilmiah yang menghasilkan karya ilmiah itu kan tidak hanya plagiat, bahkan ada juga yang lebih berat, tidak hanya plagiat. Nah, ini sekarang sudah ada payung hukumnya yang mengganti payung hukum yang sebelumnya. Jadi kalau boleh saya sebut, ini bisa dicari saya kira di Google. Payung hukum sebelumnya itu Permendiknas ya, waktu masih Diknas. Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, itu sekarang hanya plagiasi. Itu hanya plagiasi. Ya, hanya plagiat. Hanya plagiat. Sekarang ini dalam bentuk Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 14 Desember 2021. Jadi termasuk saya kira nih belum banyak orang tahu karena mungkin perhatiannya tidak ini belum secara masif gitu ya, apalagi masif. Mungkin masih belum banyak orang tahu bahwa ada Permendikbudristek yang sebetulnya ini ditunggu-tunggu selama ini. Saya juga termasuk kaget, tapi kagetnya kaget senang Pak Yanto. Ya. Karena mendukung apa yang kita cita-citakan sebagaimana pembicaraan kita yang terdahulu yang menyangkut persoalan pelanggaran akademik terutama adalah plagiarisme. Itu kan, Pak Ali. Betul Pak Yanto. Jadi ingat Pak Yanto, di beberapa episode kita sebelumnya, juga jauh sebelumnya, kita bicara mengenai plagiasi, kita bicara mengenai self-plagiarism, kemudian kita bicara mengenai moral hazards, yang kemudian kalau toh misalnya itu terjadi, itu tindak lanjutnya dari segi proses hukum tidak ada payungnya. Sehingga sebetulnya ya itu hal-hal yang selama ini memang sangat dibutuhkan gitu. Jadi kalau boleh saya sebut, yang tadi Permendiknas tadi, tahun 2010 tadi, itu hanya masalah plagiasi dari 6 aspek yang sekarang diurus di dalam Permendikbudristek ini, yaitu fabrikasi,
Ingat, fabrikasi ini termasuk lebih sulit ya, lebih serius daripada plagiasi. Kemudian ada falsifikasi, nah baru kemudian ada plagiat. 3 hal itu yang sudah banyak dibicarakan, tetapi payung hukumnya kan baru plagiat. Sekarang ini ditambah lagi 3 hal yang selama ini dalam pengguncingan saja, tapi mau diurus, bagaimana diurus, tidak ada payung hukumnya. Nah, sekarang ini ada payung hukumnya, yaitu kepengarangan yang tidak sah. Orang-orang yang menunut nama, yang ikut titip nama misalnya itu. Kemudian ada lagi, Pak Yanto, pelanggaran kode etik penulisan karya ilmiah yang menghasilkan karya ilmiah, itu misalnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini macam-macam, Pak Yanto, tapi saya nanti bisa memberikan contoh. Dan yang terakhir, yang diurus ya, saya mengatakan yang di akhir yang terakhir yang diurus dalam Permendikbud-Ristek ini adalah pengajuan jamak. Ya, walaupun sebetulnya masih ada moral hazard yang pernah kita bicarakan yang belum diurus ini, tapi saya kira ini 6 ini dari sejak fabrikasi sampai tadi yang saya sebut pengajuan jamak, ini betul-betul memang serius, Pak Yanto, yang harus diurus. Dan kalau diurus tentu harus ada payung hukumnya. Nah, sekarang ini ada payung hukumnya, begitu Pak Yanto. Wah, berita gembira ini Pak Ali. Jadi saya kira moralitas, kemudian moral hazard bisa dikurangi atau bahkan bisa di stop. Tapi saya tidak optimis bisa di stop sama sekali. Karena yang namanya kejahatan itu selalu saja berlomba dengan aturan. Pak Ali gimana prospeknya? Bisakah itu men-stop secara sempurna terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran kode etik akademik? Gimana Pak Ali? Ya, sebetulnya kalau menurut saya ini katakanlah dakwah lah Pak Yanto. Jadi artinya dakwah itu sasarannya pada individu-individu. Kalau kemudian sasarannya itu pada penegak hukum, ya saya masih belum bisa mengatakan yakin ini akan bisa memberikan dampak yang beda dari sebelumnya gitu. Jadi yang plagiasi saja sudah jelas itu juga tidak mudah untuk kemudian ditegakkan payung hukumnya. Jadi paling tidak ini dakwah ya. Dakwah itu artinya payung hukum yang sekarang ini dakwah, sasarannya itu individu-individu. Ya, bagaimana kemudian masing-masing individu itu karena hukumannya jelas, dalam artian sanksi hukumnya jelas, maka tahu bahwa ini nanti kalau toh misalnya diproses itu ada sanksinya, maka dari awal sudah harus mencegah, terhindar dari 6 kegiatan yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran kode etik tadi. Jadi saya melihatnya ini saya kira masing-masing individu lah yang kemudian akhirnya sadar bahwa oh ternyata betul ya itu tidak boleh karena dimasukkan dalam regulasi yang sebagai payung hukum itu bisa ditindaklanjuti. Begitu Pak Yanto. Oh ya. Tapi saya boleh menyebut ya dari 6 itu yang baru tapi sudah populer itu tadi yang pernah kita bicarakan itu fabrikasi, falsifikasi, kemudian kepengarangan yang tidak sah dan pengajuan jamak. Tapi masih perlu kita elaborasi lagi. Tapi ada satu hal yang baru yang jarang disebut, yaitu misalnya konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan ini termasuk sangat luas ini, tapi didefinisikan dalam regulasi itu, dalam Permendikbud-Ristek nomor 39 tahun 2021, itu adalah perbuatan yang menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu. Ya. Perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan
dan atau mengikuti pihak tertentu atau merugikan pihak tertentu. Jadi ini pihak tertentu itu ya bisa diri sendiri, bisa orang lain. Jadi bisa aja misalnya selama ini mungkin dibiarkan saja penelitian-penelitian yang sifatnya pesanan ya ini bisa aja termasuk di dalam konflik kepentingan, karena kalau itu pesanan dalam tanda petik itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dipesankan, itu bisa aja katakanlah dananya kan tidak akan bisa dicairkan, Pak Yanto. Ya. Nah, kalau itu kemudian dilakukan, maka itu istilah yang kenapa kemudian dianggap sebagai pelanggaran kode etik itu karena penelitian itu kan harusnya mengedepankan kebenaran ilmiah. Nah ini tidak mengedepankan kebenaran ilmiah, tapi mengedepankan kebenaran sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesan. Ini termasuk baru. Ya, ini hati-hati bagi teman-teman yang seringkali memperoleh sponsor dari perusahaan, dari proyek yang kemudian diarahkan ke hal yang sifatnya positif, padahal sebetulnya tidak positif. Begitu Pak Yanto? Ya, itu juga harus hati-hati. Ini akan dekat tahun politik. Jadi riset-riset politik itu bisa juga mempunyai konflik kepentingan. Riset-riset dalam bidang toleransi, intoleransi, radikalisme itu kalau tidak hati-hati juga ada peluang untuk melakukan untuk terjadi konflik kepentingan. Jadi memang syukurlah kalau ada sekarang rukun 6 rukun pelanggaran kode etik akademik. Itu rukun itu harus dipenuhi saya kira. Ini kan menggembirakan Pak Ali. Mudah-mudahan saja itu bisa ditegakkan dan menegakkan rukun, artinya menegakkan suatu aturan rukun yang harus dilalui orang itu tidak gampang, karena yang plagiarisme aja sudah jelas itu masih dielaborasi macam-macam tetek bengek sehingga akhirnya tidak bisa mengalihkan, tidak bisa mengambil keputusan tertentu itu. Mudah-mudahan itu seperti itu Pak Ali. Kemungkinannya gimana? Ya Pak Yanto, ya ini bisa juga masuk wilayah politik ya Pak Yanto, dalam artian orang-orang perguruan tinggi, orang-orang akademisi yang kemudian masuk wilayah politik, melakukan polling-polling yang menggiring opini, dan itu kemudian hanya mengedepankan pihak yang mensponsori, itu termasuk konflik kepentingan Pak Yanto. Jadi jelas, ya. Seharusnya itu, atau bahkan nanti pada saat yang sangat populer ya dengan quick count Pak Yanto, itu bisa aja kalau kemudian menggiring ke arah sesuai dengan yang memesan, ini kan polling itu kan termasuk bagian dari penelitian. Quick count itu kan juga sangat mengandalkan penelitian. Nah, itu juga bisa termasuk dalam kawasan ini kalau kemudian yang bersangkutan itu adalah akademisi. Yang terakhir Pak Yanto, boleh saya sebut bahwa implikasinya terhadap perguruan tinggi ini harus menyusun, ini tertulis dalam Permendikbudristek itu, perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan peraturan mengenai integritas akademik, dan PT yang sudah memiliki peraturan harus menyesuaikan dengan ketentuan permen ini. Jadi kalau sebelumnya mungkin hanya mencakup plagiat, karena payung hukumnya dulu juga hanya mencakup plagiat, maka sekarang ini juga harus, kalau misalnya sudah punya perguruan tinggi itu tentang peraturan mengenai kode etik penulisan karya ilmiah, itu sekarang juga harus menyesuaikannya dengan memasukkan 6 unsur tadi. Dan ada kurun waktu, ada tenggang waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat 1 tahun terhitung sejak permen ini diundangkan, yaitu 14 Desember 2021. Jadi 1 tahun lagi itu artinya 14 Desember 2022 sudah harus ada dibuat oleh perguruan tinggi. Begitu Pak Yanto. Ya, jadi
perguruan tinggi harus menyusun aturan mengenai pelanggaran kode etik akademik itu, Pak Ali. Jadi bentuknya tentu dalam peraturan rektor di masing-masing perguruan tinggi. Saya kira itu pasti bisa terjadi, karena kalau tidak itu dikaitkan dengan kebijakan yang lain, sehingga perguruan tinggi memang harus comply dengan apa yang dikehendaki Permendikbud-Ristek Dikti yang baru ini. Nah, begitulah para pemirsa. Ya, dan ya Pak Yanto, boleh saya. Jadi ya, kalau kemudian nanti sifatnya dakwah, ya ini kan sifatnya dakwah pada individu, menurut saya kita perlu menyampaikan kira-kira contoh apa dari setiap 6 aspek tadi, agar kemudian masing-masing individu itu bisa dengan sadar terhindar dari pelanggaran kode etik 6 hal tadi, 6 jenis tadi. Apa tadi Pak Yanto mengatakan 6 penjuru dunia gitu ya. Ya, 6 rukun akademik lah. 6 rukun akademik. Iya, saya senang itu, 6 rukun akademik. Ya, iya. Begitulah. Kita sudah biasa ngomong rukun zakat, rukun sholat, rukun puasa. Nah, ini kita punya 6 rukun akademik. Nah, begitulah Pak Ali, saya kira sudah banyak informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh para pimpinan perguruan tinggi dan juga para individu-individu akademik supaya mencegah diri. Kalau ajarannya Pak Ali, kalau ngelatih bahasa Inggris to prevent from. Iya. Iya, mencegah lebih bagus daripada menanggulangi kalau sudah terjadi. Ya, betul. Nah, dengan demikian saya kira kalau saja Permendikbud-Ristek Dikti ini diterapkan, insya Allah tahun 2024 sudah mulai belajar bagaimana individu kita comply untuk melakukan kegiatan akademiknya sesuai dengan kode etik, tidak ada moral hazard sekalipun. Nah, terima kasih Pak Ali atas keberadaannya dengan suyanto.id. Terima kasih Pak Yanto. Ya, oke. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.